kami dipaksa untuk melepaskan lahan kami itu selalu ada. Keluar atau kita masuk. Tadi sampean harus melarang kami untuk menemui Pak Rahmat. Hari ini jangan dijadikan persyaratan untuk masalah umur. Dia menggusur kita tidak pakai persyaratan umur. Yang 50 tahun tidak kita gusur, tidak ada. Jadi semuanya akan gusur. Kenapa waktu mau kerja kok ada persyaratan umur? Hah? Dulu jual tanah luas, mendadak kaya raya, lalu foya-foya beli mobil mewah dan benda mahal lainnya, tapi kini tak punya penghasilan. Tidak ada lagi sawah maupun ladang yang bisa dipanen. Untuk makan saja, mereka terpaksa menjual hewan ternak. Demikianlah nasib sebagian para mantan miliarder yang tidak cakap mengelola kekayaannya di desa-desa wilayah Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dulu, aksi mereka memborong ratusan mobil mewah jadi heboh setelah menerima uang hasil penjualan lahannya kepada perusahaan kilang minyak Pertamina yang berkongsi dengan pihak Rusia. Tapi kini, sebagian dari mereka bingung mencari pekerjaan sehingga demo ke perusahaan kilang minyak pada Senin 24 Januari 2022. Sampai sekarang tidak tersantuni gara-gara tidak terdaftar di BPJS. Mereka datang dari Desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji, dan Kali Untu. Salah satunya adalah lelaki tua bernama Mus Anam, warga Desa Wadung. Ia mengaku menyesal telah menjual tanah dan rumahnya ke PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau disingkat PT PRPP pada setahun lalu. Kini kakek 60 tahun itu sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap sebagaimana setiap masa panen. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dia terpaksa menjual 3 sapinya. Demikian ia katakan ketika mengikuti demo di perusahaan kilang minyak. Hal senada disampaikan Mugi 60 tahun yang dulu menjual tanahnya seluas 2,4 hektar dan laku sekitar 2,5 miliar. Dulu, kata Mugi, ia bisa mendapat uang 40 juta saat panen jagung yang biasanya tanam tumpang sari dengan cabai. Mugi mengenang lahannya yang dulu laku 2,5 miliar, sebagian digunakan untuk membeli aneka kebutuhan dan keinginan, sisanya ia tabung. Mugi ingat dulu sering didatangi pihak Pertamina saat berada di sawah agar mau menjual lahannya. Katanya, segala bujuk rayu pun ditawarkan, termasuk tawaran pekerjaan untuk anaknya. Namun hingga kini, tawaran itu tidak pernah terwujud. Sebelumnya, aliansi warga 6 desa, mulai dari Desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji, dan Kali Untu di Kecamatan Jenuh berunjuk rasa di kilang minyak Pertamina Grassroots Refinery pada Senin 24 Januari 2022. Ada sedikitnya 100 orang yang melibatkan anggota Karang Taruna dari 6 desa di wilayah sekitar perusahaan itu menyoal PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang dinilai tidak kooperatif. Mereka pun kemudian mengajukan 5 tuntutan sebagaimana dikatakan Korlap Aksi Suwarno dalam demo saat itu. Aksi karena saya tadi kerabat. Tadi nagih janji. Waktu pertama kali Pertamina datang ke sini supaya warga yang belum siap untuk diukur lahannya, yang belum siap untuk direlokasi, itu janji. Anak, kamu nanti minta apa? Minta security, tadinya data semua. Kan. Jadi untuk aksi hari ini kita ada 5 tuntutan, yaitu 1, Pertamina harus memprioritaskan warga terdampak terkait equipment security. Harapan kami
ya, terutama mempertahankan warga terdampak relokasi. Ada tambahan yang ada di Pertamina di dalam rekrutmen kerja harus berkoordinasi dengan desa. Selama ini mereka tidak pernah berkoordinasi dengan desa, dan kita yang sesuai janji dan tujuan pembangunan Pertamina harus memberi kesempatan dan mengedukasi. Mampu mudah-mudah sendiri, itu saya apresiasi. Yang kedua, kalau dapat pekerjaan tanpa melalui kepala desa, pasti yang ditinggut tetangga-tetangga sebelah. Itulah hebatnya pengusaha lokal. Itu saya apresiasi. Tapi kami tidak menutupi untuk pengusaha di luar lokal. Langsung sebagai permintaan Pak Sofri Tobasi dengan pimpinan kami di pusat, ya. Jadi belum bisa dipastikan sekarang lah ya? Ya, nanti tergantung hasil kebenaran, saya tidak bisa. Tapi lewat nanti ya.